Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mencari akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Tujuan yang pertama, sebelum kita mencari akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan, yang pertama nanti kita akan memahami terlebih dahulu maksud dari akar persamaan kuadrat. Nah, akar persamaan kuadrat yaitu di saat kita menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat itu, artinya menentukan semua bilangan pengganti variabel pada persamaan kuadrat tersebut sehingga menjadi pernyataan yang benar. Nah, maksudnya di sini adalah nilai variabel jika disubstitusikan pada persamaan kuadrat yang bentuk umumnya dinyatakan dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0, dan B ini adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta, itu akan bernilai benar. Nah, nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini nanti dinamakan akar atau penyelesaian atau solusi persamaan kuadrat. Nah, akar itu kata lainnya penyelesaian dan atau solusi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Yang pertama, tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama adalah kita cari nilai x, sehingga nanti kita bisa substitusikan nilai x itu ke persamaan x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, sekarang jika nanti kita mendapatkan nilai x-nya, maka kita hitung. Jika hasilnya sama dengan 0, berarti nilai x yang kita pakai itu merupakan akar dari persamaan x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, di sini kita coba x-nya itu 2 dan 3. Maka sekarang kita substitusikan x sama dengan 2 dan x sama dengan 3 ke persamaan yang ini. Yang pertama kita substitusikan x sama dengan 2. Maka x kuadrat kurang 5x tambah 6, berarti x-nya 2, berarti 2 kuadrat kurang 5 kali 2 tambah 6. Nah, 2 kuadrat itu sama dengan berapa? 2 kali 2 berarti 4 kurang 5 kali 2 berarti 10 tambah 6. Nah, 4 kurang 10 itu sama dengan min 6 tambah 6, min 6 tambah 6 sama dengan 0. Jadi, x sama dengan 2 itu memenuhi persamaan x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, sekarang kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ke persamaan, berarti 3 kuadrat kurang 5 kali 3 tambah 6. 3 kuadrat itu berarti 9 kurang 5 kali 3 sama dengan 15 tambah 6. 9 kurang 15 itu sama dengan min 6. Min 6 tambah 6 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3 juga memenuhi persamaan x kuadrat kurang 5x tambah 6. Jadi kesimpulannya nilai 2 dan 3 disebut sebagai penyelesaian atau akar atau solusi dari persamaan x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana nilai x tadi sama dengan 2 dan sama dengan 3? Nah, dari contoh di atas, untuk menentukan nilai x adalah dengan coba-coba agar memenuhi persamaan yang dimaksud, dan persamaan kuadrat itu memiliki 2 penyelesaian. Mengapa? Hal ini karena persamaan kuadrat itu sesuai dengan definisinya bahwa pangkat tertingginya adalah 2. Sehingga memiliki 2 penyelesaian atau 2 akar. Nah, akan tetapi jika untuk menentukan penyelesaian dengan cara coba-coba itu, maka akan memerlukan waktu yang lama dan pemikiran yang panjang. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam menentukan penyelesaian suatu persamaan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, ada 3 cara. Yang pertama, yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu faktorisasi atau memfaktorkan. Yang kedua nanti dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga menggunakan rumus kuadrat atau biasa dikenal dengan rumus ABC.
Maka yang pertama yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Nah, dalam metode ini ada 4 bentuk. Yang pertama, bentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0, di mana B-nya di sini sama dengan 0. Dan bentuk yang ini ada 2 nanti ketentuan. Yang pertama, jika A-nya itu sama dengan 1. Yang kedua, jika A-nya itu lebih dari 1. Nah, bagaimana untuk mendapatkan akar-akar penyelesaian yang nyata? Maka bentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0 ini dapat difaktorkan jika tanda A dan C itu berlawanan atau berlainan. Nah, persamaan bentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0. Artinya apa? X tambah bilangan berapa kali X tambah bilangan berapa yang hasilnya nanti sama dengan 0. Nah, yang pertama kita lihat bentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0, di mana B-nya sama dengan 0 dan A-nya sama dengan 1. Nah, syaratnya ada 2 untuk menentukan nilai P dengan Q itu, yaitu yang pertama P tambah Q-nya sama dengan B, P kali Q-nya sama dengan C. Nah, setelah persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0 diubah ke dalam bentuk X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0, maka akar-akarnya ditentukan sebagai berikut. X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0. Berarti X tambah P sama dengan 0 atau X tambah Q sama dengan 0. Di sini nanti dapat 2 akar penyelesaian atau 2 solusi. Berarti X sama dengan 0 kurang P. Kenapa? Di sini P di sebelah kiri positif, pindah ke kanan jadi min. Begitu juga yang Q. Jadi 0 kurang P sama dengan min P. 0 kurang Q sama dengan min Q. Jadi nilai X-nya sama dengan min P atau X-nya sama dengan min Q. Dan kedua nilai ini disebut persamaan kuadrat, disebut akar dari persamaan AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Yang pertama, kita tentukan nilai A, B, dan C. Otomatis di sini nilai B-nya sama dengan 0. Nah, diperoleh nilai A, A-nya sama dengan 1. A itu koefisien dari X kuadrat, berarti 1. Dan C-nya di sini berapa? C-nya di sini sama dengan min 9. Nah, syaratnya tadi, untuk menentukan akar persamaan kuadrat, bahwa syaratnya P tambah Q-nya itu sama dengan B. B-nya tadi berapa? Yaitu 0. P kali Q-nya sama dengan C. C-nya berapa? Yaitu min 9. Berarti kita lihat min 9. Nah, untuk menentukan nilai P dan Q, akan kita cari berdasarkan nilai C terlebih dahulu. Dan nilai C-nya di sini tadi adalah min 9. Sehingga kita mencari faktor dari 9. Kita jangan lihat tanda minnya. Faktor dari 9. Di sini didapat 1 min 3, 3 min 3, 9 dan min 9. Dari mana ke 6 angka ini? Kita mau mencari faktor dari 9. Artinya apa? Kita cari 2 buah bilangan jika dikalikan hasilnya sama dengan 9. 9 berarti 1 kali 9. Kemudian bilangan berapa lagi? 2 kali 3 tidak mungkin, berarti 3 kali 3. Nah, inilah faktor dari 9, yaitu 1, 9 dengan 3 kali 3. Maka di sini kita tulis 1, 3, 9. Jangan lupa tulis juga dengan bilangan negatifnya. Bilangan negatif dari 1 min 1, bilangan negatif dari 3 min 3, dan bilangan negatif dari 9 adalah min 9. Oke, dari ke-6 bilangan ini, maka kita pilih 2 buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan min 9. Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Maka kita pilih nilai P-nya 3 dan Q-nya sama dengan min 3. Nah, mengapa kita pilih P-nya 3 dan Q-nya sama dengan min 3? Alasannya adalah karena P kali Q itu sama dengan
min 9. Berarti 3 kali min 3. P-nya 3, Q-nya min 3. 3 kali min 3 itu sama dengan min 9. Positif kali negatif sama dengan negatif. Nah, sekarang kita lihat penjumlahan. P tambah Q-nya harus sama dengan 0. Berarti 3 tambah min 3. Positif kali negatif itu sama dengan negatif. Berarti di sini 3 kurang 3 sama dengan 0. Berarti keduanya memenuhi syarat. Nah, dengan demikian diperoleh tadi nilai P-nya 3 dan Q-nya sama dengan min 3. Dan sekarang kita masuk ke dalam bentuk persamaan. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Berarti X tambah P kali X kurang Q. Maka kita substitusikan nilai P dengan Q yang sudah kita pilih. Jadi X tambah 3 kali X kurang 3. Nah, di sini tadi rumusnya X tambah P kali X tambah Q. Mengapa di sini jadi min Q? Nah, sekarang kita lihat di sini X tambah min 3. Q-nya min 3. Sama dengan 0. Berarti X tambah 3 kali positif kali negatif sama dengan negatif. Berarti X kurang 3 sama dengan 0. Jadi X tambah 3 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 0, 3 pindah ke kanan jadi min 3. Atau X sama dengan 0, min 3 pindah ke kanan jadi positif 3. 0 kurang 3 berarti min 3. Atau kalau di dalam matematika simbol atau kita pakai huruf V, huruf F, maka X sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 9 sama dengan 0 adalah X1-nya sama dengan min 3, X2-nya sama dengan 3. Biasanya untuk menentukan mana yang X1, mana yang X2, X1 itu adalah bilangan yang paling kecil. Jadi X1-nya di sini adalah min 3. Oke, kita lanjut bentuk yang kedua dari AX kuadrat tambah C sama dengan 0, di mana B-nya sama dengan 0. Dan di sini sekarang A-nya lebih dari 1, berarti A-nya tidak sama dengan 1. Maka untuk mencari akar-akarnya berarti X sama dengan plus minus akar C per A. Sama dengan plus minus, ingat bentuk akar pada pecahan berarti akar C per akar A. Dan HP-nya, HP ini sama dengan himpunan penyelesaian atau akar-akarnya berarti akar C per akar A, min akar C per akar A. Mengapa di sini plus minus? Karena di sini nanti akar-akarnya ada 2, makanya di sini plus dengan negatif. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Tentukan akar-akar persamaan dari 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan ini kita peroleh bahwa nilai A-nya itu sama dengan 4, B-nya 0, dan C-nya sama dengan min 9. Sekarang kita masuk ke bentuk persamaannya, yaitu 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Rumusnya tadi X sama dengan plus minus akar C per A. Nah, sekarang kita ubah dulu 4x kuadrat. Yang ini 4x kuadrat. 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. 4x kuadrat sama dengan 0. Min 9 ke kanan jadinya plus 9. Berarti x kuadrat 4x kuadrat sama dengan 0 tambah 9 yaitu 9. Berarti x kuadrat sama dengan 9 per 4. Nah, sekarang kita lihat di sini masih x kuadrat, belum x. Masih dalam bentuk kuadrat. Ingat, x kuadrat atau kuadrat itu merupakan kebalikan dari akar. Berarti x sama dengan akar dari 9 per 4. Nah, sekarang kita lihat. C-nya tadi adalah min 9 dan A-nya sama dengan 4. Jadi di sini akar dari 9 per 4. Maka
Di sini X sama dengan plus minus akar dari 9/4. Kita keluarkan dalam bentuk akarnya, plus minus akar dari 9 per akar 4. Ingat, akar dari 9 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. Akar dari 4 sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 3/2 atau X sama dengan min 3/2. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0, di mana C-nya di sini sama dengan 0. Ini kebalikan dari bentuk yang pertama, yang tadi yaitu B-nya yang sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0 dapat difaktorkan dengan mengingat sifat distributif, yaitu sifat P kali Q tambah P kali R sama dengan P kali Q tambah R. Lihat di sini, di dalam kurung ini, huruf P-nya ada 2, yaitu P, Q dengan PR. Maka P-nya itu di luar kurung, yang di dalam kurung yaitu Q dengan R. Kalau dikalikan, P kali Q sama dengan PQ, P kali R sama dengan PR. Jadi, bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi A kali AX tambah B sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat kurang 7x sama dengan 0 jika x variabel pada himpunan bilangan real atau bilangan nyata. Nah, sekarang dari persamaan ini, dari persamaan 3x kuadrat kurang 7x sama dengan 0, kita peroleh nilai A-nya di sini adalah 3, koefisien dari x kuadrat, nilai B-nya sama dengan min 7, perhatikan baik tanda min, koefisien dari x, dan C-nya di sini adalah 0. Maka untuk mencari akar-akar atau penyelesaiannya, kita gunakan sifat distributif. Berarti sifatnya tadi X kali AX tambah B sama dengan 0. Sekarang kita tulis X kali A-nya berapa? Di sini A-nya tadi sama dengan 3. Berarti 3X tambah B-nya berapa? B-nya sama dengan min 7. Berarti tambah min 7. Sama dengan 0. Berarti X kali 3X positif kali negatif sama dengan negatif, berarti min 7 sama dengan 0. Maka untuk mencari akar-akarnya berarti X sama dengan 0 atau X ini sama dengan 0 atau 3X kurang 7 sama dengan 0. Nah, otomatis sekarang X1-nya di sini adalah 0. Sekarang kita cari yang ini. 3x sama dengan 0, min 7 ke kanan jadi plus 7. Berarti 3x sama dengan 7. Di sini masih dalam bentuk 3x, karena kita hanya mencari x, maka x sama dengan 7/3. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 7x sama dengan 0 adalah x1-nya sama dengan 0, x2-nya sama dengan 7/3. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a-nya nanti bernilai 1. Nah, bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan A sama dengan 1 ini dapat difaktorkan dengan cara menentukan dua bilangan, misalnya P dengan Q itu, di mana jika kedua bilangan itu dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan B. Dan jika dikalikan, maka hasilnya sama dengan C. Sama seperti bentuk pertama dengan kedua tadi. Dengan kata lain, P tambah Q itu sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Sehingga diperoleh bentuk umum dari metode memfaktorkan itu, yaitu X ditambah P kali X ditambah Q sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan cari nilai jika
nilai C-nya yaitu P kali Q dan nilai B-nya yaitu P tambah Q, atau nilai C itu sama dengan nilai yang dua bilangan jika dikalikan hasilnya C, nilai B itu kedua bilangan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Yang pertama, tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat kurang 7x tambah 10 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita peroleh, yang pertama kita tentukan nilai A, B, dan C. Maka A yang sama dengan 1, koefisien dari x kuadrat, B sama dengan min 7, koefisien dari x, dan C itu yang tidak memiliki variabel, dan C-nya di sini adalah 10. Nah, sekarang nilai P dan Q-nya itu dipilih dengan syarat P tambah Q sama dengan min 7. Di sini nanti P tambah Q sama dengan min 7. P kali Q-nya sama dengan 10. Maka menentukan nilai P dan Q, kita akan cari berdasarkan nilai C. Kita cari berdasarkan nilai C yaitu 10, sehingga kita cari faktor dari 10. Faktor dari 10 berarti dua buah bilangan jika dikalikan itu hasilnya 10. Maka kita cari 10 yaitu 1 kali 10, yang kedua 2 kali 5. Jadi di sini ada 4 bilangan. Maka kita tulis faktor dari 10 yaitu 1, min 1, 2, min 2, 5, min 5, 10, dan min 10. Jangan lupa kita tetap tulis bilangan negatifnya. Nah, sekarang kita pilih dari bilangan ini, jika dikalikan hasilnya sama dengan 10. Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan min 7. Maka kita pilih nilai P-nya sama dengan min 2, nilai Q-nya sama dengan min 5. Maka sekarang coba kita buktikan ke dalam bentuk persamaan umum pemfaktoran, yaitu X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0. X tambah P-nya berapa? Di sini tadi kita pilih P-nya min 2, berarti min 2 kali X tambah Q-nya berapa? Kita di sini tadi pilih Q-nya min 5 sama dengan 0. Positif kali negatif itu sama dengan negatif, berarti X kurang 2 kali positif kali negatif itu negatif, berarti X kurang 5 sama dengan 0. Nah, untuk membuktikannya sekarang kita coba kalikan X, kita bukti X kali X kurang 5 kurang 2 kali X kurang 5 sama dengan 0. X kali X kuadrat kurang X kali 5 sama dengan 5X. Min 2 kali X sama dengan min 2X. Min 2 kali min 5 sama dengan positif 10. Sama dengan 0. Sekarang X kuadrat ini sejenis 5X dengan min 2X. Min 5 kurang min 2X sama dengan min 7X. Tambah 10 sama dengan 0. Jadi di sini terbukti bahwa nilai P-nya sama dengan min 2, nilai Q-nya sama dengan min 5. Min 2 kali min 5 sama dengan 10. Negatif kali negatif sama dengan positif. Min 2 tambah 5, min 5 sama dengan min 7. Jadi X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 2, min 2 pindah ke kanan jadi positif. Jadi 0 tambah 2 atau X sama dengan 0, min 5 ke kanan jadi plus tambah 5. Berarti X sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 5. Jadi akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 7X tambah 10 sama dengan 0 adalah X1-nya 2 dan X2-nya sama dengan 5.
Oke, kita lanjut contoh nomor 2. Selesaikan persamaan kuadrat berikut. X kuadrat sama dengan min 3x tambah 4. Nah, jika di dalam soal seperti ini, maka cara pertama yaitu kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk persamaan umum. Persamaan umum kemarin di pertemuan pertama yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sehingga persamaan ini kita ubah menjadi x kuadrat min 3x pindah ke kiri jadinya plus 3x plus 4 pindah ke kiri jadinya min 4 sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Jadi sekarang kita hanya lihat persamaan yang ini. Maka dari persamaan yang baru ini diperoleh nilai A yaitu sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, bukan min 3 lagi, C-nya sama dengan min 4. Nah, untuk mencari akarnya maka kita gunakan syarat di mana P tambah Q sama dengan B. B-nya adalah 3, P kali Q sama dengan C sama dengan min 4. Nah, untuk mencari nilai P dengan Q, kita lihat berdasarkan nilai C, yaitu 4. Maka kita cari faktor dari 4, berarti 1 kali 4 dengan 2 kali 2. Maka di sini nanti nilainya yaitu 1 min 1, 2 min 2, 4 dan min 4. Nah, sekarang kita cari nilai P dengan Q. Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 3, jika dikalikan hasilnya sama dengan min 4. Maka di sini kita pilih P-nya sama dengan 4, Q-nya sama dengan min 1. Nah, sekarang kita buktikan P tambah Q berarti 4 tambah min 1. Nah, positif kali negatif itu kan sama dengan negatif, berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Ini terpenuhi. Sekarang kita lihat P kali Q sama dengan 4 kali min 1. Positif kali negatif, negatif 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi semuanya terpenuhi. Maka sekarang kita masuk ke dalam bentuk umum dari metode memfaktorkan, yaitu X ditambah P kali X tambah Q sama dengan 0. X tambah P-nya berapa? P-nya 4 kali X tambah Q. Q-nya adalah min 1, berarti min 1 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan, X tambah 4 kali positif kali negatif, berarti X kurang 1 sama dengan 0. Maka hasilnya X tambah 4 sama dengan 0, atau kita ambil yang ini, X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 0, 4 pindah ke kanan jadi min 4, atau X sama dengan 0, min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Maka X sama dengan 0 kurang 4 yaitu min 4, atau X sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi akar-akar atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan 3X tambah 4 adalah X1 nya min 4, X2 nya sama dengan 1. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang keempat, yaitu bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya lebih dari 1. Nah, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ini dapat difaktorkan dengan rumus AX tambah P kali AX tambah Q per A sama dengan 0. Nah, yang ketiga tadi itu A-nya sama dengan 1. Yang keempat sekarang A-nya lebih dari 1. Syaratnya P tambah Q-nya sama dengan B, P kali Q-nya sama dengan A kali C. Jadi, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 4x kurang 4 sama dengan 0. Maka, yang pertama kita tentukan nilai A, B, dan C. Ditambah lagi nilai AC atau A kali C. Maka di sini kita dapat A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 4,
C-nya sama dengan min 4, maka A kali C-nya berapa? A kali C, A-nya 3 kali C-nya min 4. 3 kali min 4 berarti min 12. Nah, sekarang untuk menentukan nilai P dengan P dengan Q-nya, kita cari berdasarkan nilai AC, yaitu min 12. Maka kita cari faktor dari 12. Dua buah bilangan, jika dikalikan hasilnya 12, berarti 1 kali 12, kemudian 2 kali 6 juga sama dengan 12, satu lagi 3 kali 4 sama dengan 12, bisa dibolak-balik. Maka kita tulis faktornya, kemudian jangan lupa tulis juga bilangan negatifnya. Nah, dari faktor ini kita tentukan nilai P tambah Q-nya itu B. Jika dikalikan P kali Q hasilnya sama dengan min 12. Maka kita pilih nilai P-nya sama dengan berapa? Kita pilih P-nya 2. Di sini kita pilih P-nya 2 dan Q-nya sama dengan min 12. Q-nya sama dengan min 6. Nah, sekarang kita buktikan P kali Q sama dengan A kali C, yaitu P-nya 2, Q-nya min 6, berarti 2 kali min 6 sama dengan min 12, terbukti. Sekarang P tambah Q hasilnya harus B, yaitu min 4, berarti 2 tambah min 4, positif kali negatif itu sama dengan negatif, kemudian 2 kurang 6, 2 kurang 6 berapa? Sama dengan min 4. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk umum, yaitu A X tambah P kali AX tambah Q per A sama dengan 0. A-nya tadi berapa? Di sini A-nya tadi sama dengan 3, berarti 3X tambah P-nya sama dengan 2 kali 3X tambah Q-nya sama dengan min 6 per A. A-nya sama dengan 3. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan 3X tambah 2 kali positif kali negatif, yaitu negatif, berarti 3X kurang 6 per 3 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kali silang, 3 kali 0 itu sama dengan berapa? Yaitu 0, berarti sisa 3X tambah 2 kali 3X kurang 6 sama dengan 0 kali 3, berarti hasilnya sama dengan 0. Maka sekarang untuk mencari akarnya, 3X tambah 2 sama dengan 0 atau 3X kurang 6 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan 0, 2 pindah ke kanan jadi min 2, atau 3X sama dengan 0, min 6 pindah ke kanan jadi plus 6. Berarti 3X sama dengan min 2 atau 3X sama dengan 6. Nah, ini belum berakhir karena di sini masih 3X. Kita mau mencari nilai X, maka X sama dengan min 2 per 3 atau X sama dengan 6 per 3. Nah, X sama dengan min 2 per 3 atau 6 bagi 3 berapa? Yaitu 2. X sama dengan 2. Jadi, akar-akar penyelesaiannya adalah X sama dengan min 2 per 3 dan X sama dengan 2. Oke anak-anak, itu tadi video penjelasan bagaimana mencari akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Di video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana mencari akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Semoga video ini bermanfaat, terutama dalam menyelesaikan soal-soal tugas. Jika ada kesulitan, silakan langsung bertanya. Selamat menonton!